Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengar penuturan istrinya, bahwa sebagian pekerja yang ada di kerajaan, mereka membongkar rumah mereka. Demikian itu atas dasar isyarat Raja Harun ar-Rasyid yang bermimpi menemukan emas di bawah rumah-rumah mereka. Namun sekian lama, mereka telah menggali dan merusak rumah mereka, tidak ada emas apapun atau perhiasan apapun di dalamnya. Mereka pun kecewa. Di balik kekecewaan mereka, namun raja tidak merasa salah dan tidak mengganti kerugian para pekerjanya. Mendengar demikian, Abu Nawas jengkel dan mencari cara untuk membalas raja. Sekian hari Abu Nawas berpikir keras untuk mendapatkan ide untuk membalas sang raja. Ia terus memutar otak bagaimana caranya agar raja itu sadar akan kesalahannya. Karena galaunya, Abu Nawas dikasih makan pun tidak ia makan. Sampai makanannya basi dan dihinggapi lalat-lalat yang cukup banyak. Maka dari sini Abu Nawas mendapatkan ide. Abu Nawas kegirangan dan bersorak-sorai setelah mendapatkan ide brilian untuk membalas raja. Abu Nawas meminta istrinya untuk mengambilkan kain dan besi. Maka ketika kedua barang itu sudah di tangannya, kain itu langsung untuk menutupi makanan yang dihinggapi lalat sangat banyak itu. Dan tidak lama kemudian ia menghadap raja sambil membawa makanan yang dibungkus dalam kain dan juga membawa besi. Ketika sampai di depan istana, Abu Nawas izin kepada raja, "Wahai Paduka, saya izin ke sini untuk melaporkan adanya makhluk yang masuk ke rumah saya tanpa izin. Saya ingin mendapatkan wejangan dari Paduka," kata Abu Nawas. "Siapa gerangan yang masuk tanpa izin itu dan apa yang kau inginkan atas kejadian itu?" tanya raja. "Yang masuk tanpa izin itu adalah lalat-lalat yang banyak dan saya ingin raja memberikan izin secara tertulis agar saya diberikan izin supaya memukuli lalat-lalat itu," kata Abu Nawas. Maka raja pun memberikan izin untuk Abu Nawas. Seketika kemudian Abu Nawas membuka makanan yang ditutup dengan kain. Ketika dibuka, lalat-lalat itu berterbangan kemana-mana, termasuk ke barang-barang berharga istana. Ketika lalat-lalat itu hinggap, Abu Nawas dengan bebas memukuli lalat-lalat itu. Melihat demikian raja pun tidak bisa berbuat apa-apa. Raja merasa salah atas apa yang dilakukannya, memberikan izin kepada Abu Nawas. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada kapok-kapoknya. Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak, dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. "Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut," kata tabib pribadiku. "Aku kena serangan angin," kata Baginda Raja memulai pembicaraan. "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya," kata Baginda. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti. Tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi, dan dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang, Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas, hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini, Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir,
kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman. Karena gagal melaksanakan perintah Baginda, ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal, karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas, dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol itu. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam, Tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh takzim. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun Tuanku, memang angin tak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun Tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah, karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal, dan untuk kesekian kali, Abu Nawas selamat.